Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PKU Muhammadiyah Gamping yang telah tergabung di Instagram Live. Dimanapun Anda berada, selamat sore, semoga sehat selalu. Kita kembali lagi dalam acara kolaborasi komunikasi lintas bidang oleh praktisi yang hari ini cukup berbeda dari hari biasanya. Biasanya live di Zoom dan YouTube, tapi kali ini Instagram Live ya. Eh, Hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan seberapa efektifkah vaksin COVID-19 dan amankah diberikan kepada masyarakat luas. Sambil menunggu narasumber kita, perlu saya sampaikan bahwa PKU Muhammadiyah Gamping saat ini memiliki layanan baru, yaitu klinik eksekutif dokter spesialis jantung dan dokter spesialis saraf, di mana fasilitas dan pelayanannya yaitu one stop service pelayanan prima. Terdapat welcome drink, kemudian berada di lantai 4 gedung utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan ruangan yang nyaman, namun tetap menerapkan protokol kesehatan, menerapkan social distancing. Layanannya berupa pengobatan nyeri, EKG, echo, treadmill, USG Doppler, Holter, dan lain-lain. Untuk jam prakteknya sendiri, untuk layanan jantung setiap hari Selasa pukul 16.00 bersama Dr. Muhammad Taufik Ismail, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Dan untuk layanan saraf setiap hari Kamis pukul 9 bersama Dr. Zamroni, spesialis saraf. Untuk informasi dan reservasi bisa langsung menghubungi customer service Poli Eksekutif di nomor WA 085869275449. Saya ulangi, untuk nomor WA bisa dihubungi melalui 085869275449, khusus untuk pasien umum dan relasi. Jangan lupa untuk memfollow Instagram Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping di @pkugamping dan subscribe di YouTube PKU Gamping. Oke. Ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pandemik ya COVID-19 yang sudah hampir 11 bulan ini berlangsung dan tentu berdampak banyak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat global, khususnya di Indonesia. Jadi ada yang lagi hangat akhir-akhir ini, yaitu pembahasan terkait dengan ketersediaan vaksin COVID-19 yang dianggap sebagai jawaban dari akhir dari pandemi ini. Nah, untuk membahas topik ini akan kita nantikan nanti narasumber yang juga dokter, pengusaha, kemudian influencer, dan juga relawan ataupun aktivis selama pandemi COVID yang sudah keliling di Indonesia ke berbagai kota untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tentu ketersediaan vaksin COVID-19 ini juga sudah dinanti-nantikan masyarakat luas ya, karena dengan banyaknya korban yang sudah meninggal dunia, banyaknya pasien yang terus bertambah, kemudian di Indonesia sendiri banyak sekali zona merah yang saat ini perlu penanganan dan mulai sedikitnya ketersediaan bed ICU, di mana banyaknya pasien-pasien dengan gejala penyakit COVID-19 dengan gejala sedang berat yang membutuhkan perawatan intensif. Oke, selamat datang pada sahabat PKU Gamping yang sudah bergabung di Instagram Live. Dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Saya perlu sampaikan bahwa saat ini PKU Gamping memiliki layanan baru, yaitu klinik eksekutif dokter spesialis jantung konsultan dan dokter spesialis saraf, di mana fasilitas dan pelayanannya di antara lain adalah one stop service pelayanan prima, welcome drink, kemudian berada di lantai 4 gedung utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan ruangan tunggu yang nyaman namun tetap menerapkan social distancing. Untuk layanannya di antaranya adalah pengobatan nyeri, EKG, echo, treadmill, USG Doppler, Holter, dan lain-lain. Untuk jam prakteknya sendiri, setiap hari Selasa pukul 16.00 bersama Dr. Muhammad Taufik Ismail, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan,
dan juga setiap hari Kamis pukul 9 bersama Dr. Zamroni, spesialis saraf. Untuk informasi dan reservasi bisa langsung menghubungi customer service kami di Poli Eksekutif di nomor WA 085 869 275 449. Nah, saya ulangi untuk nomor WA, untuk reservasi bisa menghubungi langsung ke nomor WA 085 869 275 449, khusus untuk pasien umum dan relasi. Kemudian jangan lupa untuk follow Instagram kami, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping di @pku Gamping dan YouTube PKU Gamping. Oke, seperti yang kita tahu, COVID-19 sudah berlangsung hampir 11 bulan, ya. Jadi sudah banyak pasien-pasien yang terkena COVID-19 dan juga banyak juga yang sudah meninggal, banyak orang-orang yang kehilangan keluarganya. Tentu ini akan memerlukan solusi yang efektif dan diharapkan bisa mengakhiri pandemi. Walaupun untuk mengakhiri 100% tentu tidak mungkin karena memang kaitannya dengan virus, dan virus COVID-19 adalah virus RNA sehingga punya banyak strain, dia mudah sekali untuk berubah dan dari satu negara dengan yang lain itu berbeda strainnya sehingga perlu pembeda untuk vaksinnya, dan vaksin ini adalah jawaban dari pencegahan terhadap infeksi dari COVID-19, dan diharapkan dengan adanya vaksin nanti bisa mengurangi tingkat keparahan dari pasien yang terinfeksi COVID-19 sehingga nantinya rumah sakit tidak lagi dipenuhi oleh pasien-pasien dengan gejala berat gitu. Ya, untuk rekan-rekan ataupun sahabat PKU Gamping dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa vaksin adalah zat yang merupakan bentuk biologis atau produk biologis yang diketahui berasal dari virus, bakteri, ataupun keduanya, kombinasi keduanya yang dilemahkan. Nah, vaksin ini diberikan kepada individu yang sehat untuk merangsang terbentuknya antibodi protektif atau kekebalan tubuh guna mencegah infeksi penyakit tertentu. Dalam hal ini adalah COVID-19. Ya. Jadi, vaksin ini nantinya diharapkan bisa menjangkau hampir 60-80% populasi dari dunia. Terutama kalau di Indonesia sendiri dengan jumlah 200-an juta, paling tidak ada 160 juta pasien atau penduduk yang mendapatkan vaksin. Sehingga nantinya terbentuk herd immunity yang diharapkan dapat melindungi kelompok-kelompok tertentu yang rentan terhadap infeksi COVID-19. Ini pakai dokter masker. Saya dok. Oke. Penyintas autoimun lupus aman tidak jika vaksin COVID? Ya, jadi tadi sudah ada pertanyaan yang sama ya. Jadi untuk vaksin COVID-19 itu sampai saat ini belum ada yang benar-benar teruji bahwa aman untuk dilakukan atau diberikan kepada masyarakat luas. Baru sampai ke uji fase klinik yang ketiga, di mana
Tentunya kalau ini lolos, maka insya Allah aman untuk diberikan ke masyarakat luas. Tetapi dengan syarat bahwa tidak semua orang bisa menerima. Seperti yang saya baca sebelumnya di beberapa literatur bahwa ada beberapa kelompok orang tertentu yang tidak bisa diberikan. Seperti di bawah anak-anak usia di bawah 18 tahun, kemudian usia lanjut, kemudian orang-orang dengan penyakit tertentu. Salah satunya mungkin ini autoimun lupus karena memang bagaimanapun juga uh, autoimun adalah penyakit uh, yang mana diderita oleh seseorang yang memiliki respon yang berlebihan terhadap uh, benda asing, terutamanya vaksin, sehingga perlu konsultasi lebih lanjut terhadap keamanan apabila seseorang dengan autoimun ingin diberikan vaksin COVID-19. Oke. Ya perlu saya sampaikan lagi bahwa di PO Gamping ada layanan khusus klinik eksekutif, dokter spesialis jantung konsultan, dan dokter spesialis saraf dengan fasilitas pelayanan one stop service dengan welcome drink berada di lantai 4 gedung utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dengan ruangan tunggu yang nyaman namun tak menerapkan protokol kesehatan social distancing. Kemudian layanan pengobatan nyeri, EKG, Echo, treadmill, USG Doppler, Holter, dan lain-lain. Untuk jam praktek, setiap hari Selasa pukul 16.00 bersama Dr. Muhammad Taufik Ismail, spesialis jantung dan pembuluh darah. Konsultan setiap hari Kamis pukul 9 bersama Dr. Zamroni, spesialis saraf. Untuk informasi dan reservasi bisa langsung menghubungi customer service Poli Eksekutif di nomor WA 085 869 275 449. Kemudian saya ulangi untuk nomor WA yang bisa dihubungi 085 869 275 449 khusus untuk pasien umum dan relasi. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @pkugamping dan subscribe di YouTube channel kami di PKU Gamping untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan terupdate dari masalah-masalah kesehatan. Dan bagi sahabat PKU semua dimanapun Anda berada yang ketinggalan dengan materi kolaborasi minggu-minggu sebelumnya bisa disaksikan di channel YouTube kami di PKU Gamping. Oke. Oh gitu. Baik. Oke. Ya.
Sudah. Gimana? Wah, di akun aja. Oke. Ini akan kita bergabung lagi di Instagram Live. Oh, gas. Oh. Mana? Sering mana? Ya, sepertinya Dokter Tirta sudah bergabung dengan kita semua di sini. Bisa mengajukan permintaan untuk bergabung, Dok? Dah. Oke. Halo, Assalamualaikum. Maaf, maaf, maaf. Waalaikumsalam. Maaf, maaf. Tadi dari cyber soalnya, dari tim Polda, tim Polda. Saya dari Polda. Oke, siap, Dok. Sibuk Maaf, banget maaf ya, Dok, ya. hari ini, Dok. Iya, iya, iya. Soalnya tadi dipanggil Polda untuk panggilan. Gimana? Oke. Ya, Dok. Kenalkan, nama saya Dokter Yoga, Dok, dari Rumah Sakit PKM Gamping. Siap. Hari ini kita akan ada acara kolaborasi, yaitu komunikasi lintas bidang oleh praktisi setiap hari Sabtu pukul 16.00 Siap. sampai 17.00. Maaf, Tempat kita tertunda. Udah apa, Dok? Ya. Jadi Ini kita agak, hari saya bilang ke follower dulu, teman-teman, maaf ini kalau agak mepet maghrib, karena ya. ya kayak gini. Jadi nanti kalau kita ini akan berlangsung maksimal 10 menit setelah maghrib. Jadi yang mau sholat dulu nggak apa-apa. Ini karena saya yang salah nih waktunya, saya mepet banget hari ini dipanggil Polda soalnya. Oke, siap dah, Dok. Jadi hari ini kita mau bahas terkait dengan efektivitas dari vaksin COVID-19 yang baru-baru ini di media Siap, sosial, dan siap. dokter sendiri menyampaikan di IG pribadi dokter bahwa apakah ini efektif atau tidak dan amankah diberikan Siap, siap, ke orang-orang ya masyarakat luas untuk pencegahan vaksin siap, COVID-19 siap, gitu. siap, siap. Kalau Eh, menurut dokter gimana, Dok? Sampai sejauh ini bagaimana sih vaksin COVID-19 ini? oh, sebelumnya nih saya tadi ada yang tanya, tolong buat teman-teman yang hilangnya mata jenazah, itu video itu udah dikonfirm bahwa kalau kita Ya. meninggal, jenazah meninggal itu selalu, Bolson, bentar ya Bolson, jenazah meninggal itu selalu akan ada gumpalan keluar darah dari semua lubang tubuh. Nah, kalau yang mata itu bukan hilang, tapi emang gumpalan darah yang ada di mata. Jadi, tolong dari klarifikasi. Dan soal vaksin, jujur aja vaksin ini itu harus dijamin keamanannya. Jadi mungkin ini yang salah kaprah. Oke. Ada yang pertama adalah adanya vaksin itu tidak menjamin kita aman. Vaksin itu adalah salah satu zat yang ya zat lah kita bilang virus yang dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk men-trigger tentara-tentara antibodi kita akan lebih mengenali virus. Jadi kalau ada vaksin itu belum tentu kita 100% aman dari virus, tetapi hanya membuat kita biar antibodi kita lebih adaptatif dengan virus tersebut. Nah, kedua, vaksin itu bisa dikatakan aman jika sudah melalui atau lolos uji klinis. Ada 5 tahap. Ya. Uji 1 itu preklinis, penelitian dan ke hewan. Kedua itu ke manusia. Ketiga, dua itu namanya uji keamanan. Ketiga itu namanya uji efikasi. Nah, ada 3 vaksin yang masuk ke Indonesia, yaitu Sinopharm, Sinovac, dan CanSino. Itu adalah Sinovac, uji-uji ya. klinis yang nomor 3 ini namanya uji klinis, dan tiga-tiganya ini masih uji ke-3. Nah, Hmm. apakah vaksin itu kalau uji ketiga belum keluar bisa diberikan? Bisa dengan status EUA, Emergency Use Authorization. Jadi penggunaan dalam kata darurat dan hanya bisa diberikan rata-rata di 3 pekerjaan, yaitu militer, nakes, dan relawan. Dan itu syarat minimal 50% dan dikeluarkan langsung oleh Kepala BPOM dan Kemenkes. Jika vaksin tersebut diberikan kepada masyarakat awam, itu paling nggak harus minimal melalui efikasi 75%. Nah, untuk vaksin di Indonesia setahu saya itu masih tahap ketiga dan penelitiannya di Unpad dan Bio Farma. Jadi yang diutamakan Ya. nakes dan relawan. Dan pesan sih buat pemerintah jangan terburu-buru, tapi edukasikan dulu mengenai importansi dan urgensi dari vaksin tersebut agar warga tidak mengalami misinformasi dan disinformasi. Itu kalau dari saya. Oke. Jadi yang tadi kan ada 3 ya, Dok ya, Sinovac, CanSino Bio, dan Sinopharm ya, Iya untuk betul. yang Dok, dok, rencana di ya, kalau boleh komennya dinyalain aja nggak apa-apa. Saya tahan komen mental. nyalain. Nyalain aja. Tahan mental. Nggak perlu Siap, di. siap. Oke, ya.
Kok Sudah malah dok? link Gempi, turn off aja nggak jadi. Ini malah tanya Gempi semua, nggak jadi. Malah Oh tanya iya ya. Gempi, dimatiin aja nggak jadi. Ini malah link Gempi. Aduh, datang malah link, matiin lagi. Silakan untuk yang ingin tanyakan bisa langsung fitur tanya ya dok ya di Iya. Instagram ada juga fitur tanya yang memang berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu seberapa efektifkah vaksin COVID-19 untuk diberikan kepada masyarakat luas hari ini bisa karena komentar kita nonaktifkan ya agar tidak keluar jalur dari tema yang kita sampaikan pada hari ini gitu. Oke dok, untuk kelompok-kelompok tadi kan yang dokter sampaikan ada 3 kelompok ya militer kemudian nakes satu lagi apa dok? Relawan. Relawan ya, oke. Berarti kalau untuk masyarakat luas, di mana kita tahu di sini udah ada 200 juta lebih penduduk, kemungkinan itu bisa mencakup kita tahu 60 sampai 80% kan tujuan dari vaksin ini disebarkan agar efektif untuk membentuk herd immunity. Nah, kira-kira kapan itu bisa Jadi terdistribusi gini, dengan banyak? Jadi gini, untuk sebuah negara dikatakan aman dari pandemi itu jika 70% Ya, populasi mendapatkan oke, booster vaksin 2 kali. oke, Booster vaksin 2 kali. Nah, kalau misalkan jumlah penduduk kita 270 juta, berarti minimal 175 juta penduduk harus mendapatkan 2 kali vaksin. oke. Sementara kita pun baru ready 5-10 juta vaksin. It means Hmm, vaksin ini akan bertahap dari 2021 sampai 2022. Dan masih oke. ada vaksin lokal merah putih yang dibuat oleh Eijkman Institute, Eijkman Lab oleh Profesor Ahmad Subandrio. Jadi, Hmm, vaksin ini jangan menjadi rasa keamanan palsu, karena ini jangka panjang. Sustainnya jangka oke. panjang, long term. Apa short termnya? Short termnya adalah ya imun, iman, aman. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, makan makanan teratur, makan suplemen, olahraga, bernarasi positif, dan iman, beribadah sesuai agama kepercayaan masing-masing. Itu yang saya Oke. maksud. Jangan kita membuat iklan kayak vaksin ada baik corona, itu salah. Ada banyak media kayak gitu. Jadi adanya vaksin itu tidak menjamin kita bebas corona. Oke. Video. Oke, jadi kita perlu klarifikasi udah berarti ya ada beberapa pendapat mungkin yang salah di masyarakat bahwa orang-orang mengatakan bahwa vaksin ini sebagai obat, padahal ini sebenarnya Tidak, tindakan pencegahan. vaksin bukan kuratif. Ya, Karena ya, COVID ini obatnya apa? COVID itu kan self-limiting disease. 80% ya, ringan, 20% berat. Self-limiting disease ini bukan berarti dia sembuh sendiri dengan, ya ada yang imunnya kuat sembuh sendiri, tapi ada juga yang memerlukan obat penunjang. Obat penunjang itu obat yang mengurangi gejala pemberatan pada paru rata-rata atau pernapasan. ya, Obat-obat terapi medikamentosa yang suportif. Nah, kalau misalkan 20% yang berat, itu obat-obatnya kan sudah kita kenal, ada hidroksikloroquine, ada juga, itu kan masih kontroversial, ada juga ya, remdesivir dan kawan-kawan. Tapi vaksin ini mencegah, seperti BCG buat TBC, ya. seperti MMR dan kawan-kawan ya. Oke. Terus kalau untuk keamanannya dok, kalau kita tahu bahwa vaksin itu kan sebenarnya kan yang virus yang dilemahkan ya, nantinya atau kan ada efek pada berbagai individu yang Jadi tentunya gini, berbeda ya. Ya. semua vaksin itu, kalau lolos tahap kedua, berarti udah aman. Oke, Gini-gini ya, ya, ada vaksin yang pertama itu uji preklinis, kedua uji keamanan, ketiga adalah uji efikasi atau uji efektif, empat uji marketing. Nah, ketiga ini namanya uji efikasi. Setelah efektivitas. aman, oh aman, side effect-nya minimal. Efek samping minimal, baru efikasi dibandingkan dengan placebo. Jadi semua vaksin di Indonesia itu sudah lolos keamanan, tapi efektif apa enggaknya diteliti. Oke. Nah, untuk Termasuk yang di kemarin Bandung ya dok ya. kemarin iya kemarin relawan vaksin yang di Brasil yang meninggal itu yang menerima Hmm, placebo, bukan yang menerima vaksin. Oke. Makanya yang saya soroti di sini, jangan terburu-buru. Soalnya kalau terburu-buru nanti dituduh konspirasi bisnis. Ini yang harus kita ingat bareng-bareng. Dan Pak Jokowi sudah mengatakan itu di Instagram TV. Jangan buru-buru. Ya udah. Ya, oke. Selain tadi kan kelompok awal 3 tadi, kalau misalnya ini sudah jelas, ada prioritas nggak dok? Ada. Kelompok-kelompok Kalau sudah jelas siapa aja? aman dan efektif efikasinya Ya, dan sudah keluar BPOM-nya, yang diutamakan adalah elderly atau lansia dan oke. orang-orang yang tinggal di daerah red zone, 10 tempat red zone. Baru ketiga, tempat-tempat ramai, sekolah, kantor, gitu. Baru yang terakhir, ya orang-orang yang muda dan merasa sehat. Oke. Ya. Kalau menurut dokter sendiri,
ada yang bilang, ada yang berpendapat bahwa sebenarnya vaksin adalah akhir dari pandemik. Sebenarnya Enggak, pernyataan ini benar ya, Dok? enggak ada kebenaran. Vaksin ini bukan keamanan, ya. Vaksin ini Oke. mencegah, ya, mencegah. Dan ini dijamin kalau nggak salah oleh BPJS dan PBI, ya. Hmm. Jadi kalau kamu pengen gratis ya daftar BPJS, that's it. Jadi keamanan kita ya adalah iman aman, jangan Ya. digeser-geser. Itu buat teman-teman Oke. warga ya. Oke, Kamu ngetik apakah ini WA ya, benar Pak? Iya nih, kamu ngetik WA nih, dok. Kenapa? Kenapa? Saya Tanya apa? baca pertanyaan. Ada beberapa Monggo. pertanyaan yang sudah masuk ini ya. Eh, Bentar. Apakah nantinya ada prioritas pemberian vaksin sesuai usia, Dok? Udah. Ya kan elderly dulu Pak, elderly dulu. Lansia dulu Pak yang diutamakan Pak, karena kan yang rentan langsung COVID ini berbahaya untuk lansia Pak. Oke. Ada pertanyaan, Dok, juga dari Rizky Sniper ini. Kalau yang sudah pernah kena COVID, apakah perlu vaksin juga? Kalau udah pernah kena COVID, tetap juga diprioritaskan karena faktor resiko Pak, tetap. Malah termasuk Ya, yang walaupun dia diutamakan. sudah punya antibody ya? Iya, tetap diutamakan dia. Jadi teman saya kemarin ada yang kena COVID, ya dia harus diutamakan Ya. juga, justru harus diutamakan karena dia pernah kena. Oke. Alhamdulillah saya 12 kali swab nggak kena-kena. Mungkin Alhamdulillah. karena COVID takut dengan cara ngegas saya. Jadi tetap ngegas ya, Dok? Iya. Oke. Nanti ini vaksin COVID ini nanti jadi wajib atau sebenarnya Setahu saya, kebutuhan? karena sudah ada perpresnya kan, setahu saya Perpres 99 tahun 2020 itu emang wajib, setahu saya. Oh Tapi iya. kan itu tergantung, perpres ini kan harus diturunkan oleh Permenkes. Jadi tergantung Kemenkes Oke. ya, kita pantengin aja Kementerian Kesehatan dan Pak Terawan untuk membuat peraturan turunan-turunan yang bisa diadaptasi. Kalau Oke. emang wajib ya kalau bisa gratis untuk pengguna BPJS. BPJS, oke. Sebenarnya Dok. orang-orang yang sudah pernah terinfeksi itu sudah adekuat belum sih, Dok, untuk melawan reinfeksinya? Ya gini, strain COVID itu banyak. Jadi kalau sudah Iya. pernah kena COVID, ya kita doakan emang tentaranya lebih mengenali lah. Jadi nggak kena 2 kali. Tetapi ada kasus reinfeksi, ada. Jadi jangan Oke. keamanan palsu aja. Intinya tidak ada yang aman di dunia ini, yang kecuali ya kita harus menjaga diri kita masing-masing gitu loh. Oke. Ada lagi? Ada yang tanya dari M Satori Perfect nih, Dok. Dok, kalau kita nggak mau divaksin gimana? Ya terserah kamu, itu kan urusan masing-masing. Iya. Oke. Karena kan tetap Urusan bagaimanapun masing-masing. juga setiap tindakan kan tetap ada informed consent dan nanti ya, Dok ya. Iya, Walaupun nanti kan ada inform diwajibkan. consent. Di dalam tindakan medis buat kawan-kawan ada namanya inform consent atau surat izin per tindakan. Jadi kalau kamu menolak ya tanda tangan inform consent nggak apa-apa. Kan resiko tahu sendiri. Jadi Oke. jangan kita diwajibkan berarti ini. Nah makanya ada isu kemarin kalau nggak vaksin denda, itu kan perda bukan pusat. Hmm. Jadi ya kamu tanyakan Oke. aja ke daerah setempat. Gitu. Kalau Daerah. saran saya seperti itu. Iya, dan keputusan per daerah kan beda-beda. Oke. Kalau yang dipesan tadi, Dok, oleh pemerintah Indonesia, Sinovac, CanSino Bio dan Sinopharm itu jumlahnya berapa banyak, Dok ya? Oh, saya kurang tahu. Boleh Itu diinformasi? urusan itu Kementerian BUMN yang tahu, Pak Erick Thohir. Oke. Baik. Kira-kira menurut dokter selama dokter mengedukasi ke masyarakat terkait dengan vaksin, kemarin sempat saya lihat video dokter yang mengatakan terkait dengan kontroversial dari vaksin ini sendiri, konspirasi dan sebagainya. Menurut dokter gimana ini, Dok? Ya kan wajar, karena kemarin Penanganannya. buru-buru Mas dokter. Jadi kemarin itu kan kelihatan orang belum aman kok tiba-tiba deal, tiba-tiba jumpa pers sudah deal, tiba-tiba order segini. Masa kita beli kucing dari karung? Wajar nggak kalau saya nuduh konspirasi? Wajar Ya, dong, oke. wajar dong. Kan belum buru-buru. Akhirnya kan besok diklarifikasi. Ternyata masih diuji. Ternyata belum di Oh, DP. gitu. Ternyata ada Oke. diuji. Jadi yang saya maksud di sini adalah bukan percaya COVID apa enggak, tetapi kalau segala sesuatu yang belum pasti terburu-buru itu akan menjadi suzon konspirasi. Konspirasi kan artinya adalah sebuah pemuafakatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk tujuan sesuatu dan tujuan tertentu dengan kepentingan golongan tertentu. Itu ada di KBBI. Nah, saya hafal Oke. mati gitu belajar. Jadi di sini konspirasi itu bukan percaya COVID apa enggak, tapi ini adalah kritikan. Kalau kita mau vaksin bagus,
ya diedukasikanlah dengan bagus. Apa itu vaksinnya? Jangan buru-buru, jangan memberi keamanan palsu. Gitu. Oke. Ya, mungkin kita sudah menjelang maghrib ya dok ya. Mungkin closing statement dari Dr. Tirta terkait dengan vaksin COVID ini gimana untuk masyarakat lukas agar nanti tidak ada mispersepsi dan masyarakat bisa menerima bahwa ini adalah Jadi bagian kalau- dari upaya untuk pencegahan COVID-19. Jadi closing statement, terima kasih Pak Dokter dan PKU Gamping. Statement sih yang pertama untuk pemerintah. Jadi kalau untuk pemerintah, mari sebelum vaksin tersebut disebarkan, ada baiknya diedukasikan terlebih dahulu. Gunakan seluruh sumber daya kader kesehatan dan posyandu, mengenali apa itu vaksin, terus gimana cara memberikannya, apa itu imunisasi, apa itu COVID secara bagus, dan jangan ada pemaksaan. Kedua adalah untuk masyarakat. Jangan menganggap dengan adanya vaksin kita selesai. Karena kita tuh dengan cara iman-aman. Dan kalau kalian mau nolak, ya nggak apa-apa. Karena ada informed consent. Jadi jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi tertentu. Dan ketiga, harap semua menahan diri, jangan terburu-buru. Karena segala sesuatu yang dilakukan terburu-buru akan memancing isu konspirasi. Karena buru-buru banget. Karena vaksin ini kita beli. Kita nggak dapat gratis, bos, vaksin ini. Kita beli. Karena Indonesia, vaksin lokalnya baru jadi 2022. Yang dilakukan oleh Eijkman Institute dan Profesor Ahmad Subagrio. Sebagai Direkturnya Eijkman Institute di bawah Kemenristek. Jadi jangan buru-buru. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih dok untuk Siap. waktunya. Saya tahu dokter sibuk ya. Saya mohon Juga supportnya sibuk, untuk tenaga Senang rumah ini kan sakit. gara-gara- Ya sibuk lah. Ya, ini mohon support tenaga rumah sakit PKU Gamping dok, biar teman-teman di sini semangat ya. Dan Ya kalau tetap dari bisa saya buat mengedukasi teman-teman masyarakat. PKU Gamping, teman-teman sejawat, saya dulu pernah di PKU Gamping, jurusan Koasta Semata kalau nggak salah. Saya harap Oke. teman-teman semangat dan jangan terpengaruh isu provokatif. Kita fokus saja di penanganan COVID dan penanganan penyakit lain. Karena ada TBC kita masih nomor 3, bos. Ini dilupakan ini. TBC, Iya. DBD, Betul. malaria, DBD, hepatitis ini masih banyak. Tipes juga. Iya. Jangan kita melupakan penyakit-penyakit inti. Itu aja. Oke. Oke. Terima kasih dok atas waktunya. Mungkin kita Sama-sama. bisa lanjut di lain kesempatan. Ya, Di-share kepada di sahabat TV. PKU semua. Di-share di Siap. Instagram TV ya. Thank you ya. Ya, Thank you Pak terima Dokter. kasih untuk sahabat PKU Assalamualaikum. Gamping semuanya telah Siap. menyaksikan kolaborasi. Sampai Siap. ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.